Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menegaskan pentingnya tekanan Iran terhadap kelompok Houthi agar menghentikan serangan di Laut Merah. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Israel dan Austria di Vienna, di tengah upaya diplomasi terkait konflik di Gaza dan situasi regional. Kementerian Pertahanan Cina dilaporkan tidak lagi menyembunyikan kesediaannya untuk memasok jet tempur J-10 yang diproduksi oleh industri pertahanannya ke negara-negara sahabat. Bersedianya Cina menyuplai negara-negara sekutunya ini terjadi pada saat Iran dilaporkan semakin tertarik untuk memperoleh pesawat tersebut. Tentara Israel mengumumkan pada Kamis 10 Juli 2025 bahwa 3 tentaranya terluka serius setelah ditembak oleh penembak jitu kelompok Palestina. Militer Israel atau IDF menjelaskan dalam pernyataannya kalau ketiga prajurit tersebut berasal dari Brigade ke-7, salah satu brigade tempur dalam divisi ke-99 yang aktif dalam operasi darat di jalur Gaza Tengah. Terkait meningkatnya serangan langsung terhadap personel IDF, sumber keamanan Israel mengatakan kalau Brigade Qassam mampu melakukan operasi senyap, yakni dengan berhasil mengumpulkan informasi intelijen yang akurat tentang tentara IDF di berbagai wilayah jalur Gaza. Informasi akurat mengenai keberadaan personil IDF ini digunakan Al-Qassam dalam serangannya. Sumber tersebut menambahkan bahwa Hamas menggunakan informasi ini untuk melakukan serangan penembak jitu yang terorganisasi, meluncurkan rudal anti-tank, dan menggunakan alat peledak pada berbagai jarak dan dalam berbagai informasi. Menurut sumber tersebut, Hamas telah berhasil menunjuk komandan lapangan baru dan mengelola sistem pertempuran menggunakan pendekatan gerilya melalui sistem komando terorganisir yang mengalir dari pusat komando di kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi pusat ke seluruh garis depan. Langkah taktis itu dilakukan gerakan perlawanan Palestina tersebut meskipun ada tekanan militer Israel terhadap komandan Hamas di jalur Gaza. סוג של ניצחון, מסר של ניצחון על האויב האיראני. הם באים לפגוע ולסגור, ואנחנו גם פועלים בהתקפה מולם, וגם מגינים על האוכלוסייה, וגם מתחילים בתהליך הדרגתי של פתיחת המשק והאזורים השונים, והכל בכפוף לשיקולי ביטחון. אנחנו המלצנו, ואשר אתה אישרת, להיכנס להקלות מסוימות במרחב העורף. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, זה מראה על חוסן, זה מראה על יכולת באמת לחזור לפעילות, אבל זה מתבסס הרבה מאוד גם על צה"ל, על ההתקפה, על ההגנה, אבל זה מתבסס גם על ההתנהגות של האוכלוסייה. ואני חושב שמאוד חשוב להדגיש שזה לא אומר שהמלחמה נגמרה, האזרחים צריכים להמשיך ולהקפיד על הנחיות פיקוד העורף, וחייבים ברגע שהם שומעים התראה לפעול ולהתמגן, כי זה באמת מציל חיים. Kementerian Pertahanan Cina dilaporkan tidak lagi menyembunyikan kesediaannya untuk memasok jet tempur J-10 yang diproduksi oleh industri pertahanannya ke negara-negara sahabat. Bersedianya Cina menyuplai negara-negara sekutunya ini terjadi pada saat Iran dilaporkan semakin tertarik untuk memperoleh pesawat tersebut. Niat Iran ini dilaporkan guna mengisi kesenjangan besar dalam kemampuan angkatan udaranya yang menua. Jika Iran mendapatkan jet J-10 Cina ini, maka Teheran kemungkinan besar bisa mengimbangi superioritas Israel. Musuh bebuyutan Teheran yang selalu bersaing dalam serangan udara.
Dalam pernyataan, juru bicara Kementerian Jiang Bin menekankan bahwa Beijing siap berbagi pencapaian pengembangan alutsista dengan negara sahabat. Pernyataan ini menjadi sebuah sinyal bahwa Tiongkok kini lebih terbuka untuk memperluas ekspor senjata ke negara-negara sahabat. Meskipun Jiang tidak menyebut Iran secara langsung, beberapa laporan menyebutkan bahwa pimpinan Teheran telah mengadakan negosiasi serius dengan Beijing untuk memperoleh J-10C, jet tempur multiperan generasi 4,5 yang sering dijuluki Rafale Killer oleh para analis regional. Rezim Zionis Israel mengonfirmasi bahwa serangan rudal dan drone Iran menghantam beberapa situs militer. Hal itu terjadi selama 12 hari berperang dengan negara Islam Iran sejak pertengahan Juni 2025. Ini merupakan pengakuan publik pertama perihal dampak serangan Teheran di negara Yahudi tersebut. Pejabat tersebut yang berbicara kepada Reuters mengatakan bahwa sangat sedikit situs militer yang terkena serangan dan lokasi-lokasi tersebut tetap bisa berfungsi normal. Pejabat tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk mengidentifikasi lokasi militer mana yang terdampak atau seberapa parah kerusakan infrastruktur militer tersebut. Konfirmasi pejabat militer tersebut muncul setelah The Telegraph melaporkan pada Sabtu pekan lalu bahwa 5 pangkalan pasukan pertahanan Israel atau IDF diserang dengan total 6 rudal balistik Iran selama perang 12 hari. Laporan tersebut didasarkan pada data radar yang diperoleh dari Oregon State University yang melacak kerusakan akibat bom di zona perang melalui satelit. Sensor militer Israel umumnya melarang publikasi lokasi pasti dampak serangan rudal musuh, terutama yang menghantam situs-situs sensitif, karena khawatir akan membantu musuh Israel dalam menyempurnakan penargetan. נחושים להחזיר את כולם, אמרתי להם את זה. אמרתי להם שאנחנו מנסים כרגע להשיג שחרור של חצי מהחטופים החיים והחללים תמורת הפסקת אש זמנית של 60 יום. Upaya gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali menemui jalan terjal. Seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh mempertahankan pasukan militernya di bagian selatan jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengungkap ambisi untuk tetap mempertahankan pasukan militernya di bagian selatan jalur Gaza. Tepatnya di area strategis yang mereka sebut sebagai koridor Morak.
Permintaan ini dilontarkan Netanyahu bukan tanpa alasan. Pasalnya koridor ini dinilai penting bagi strategi militer Israel. Karena menjadi jalur kendali utama yang memungkinkan pemisahan wilayah utara dan selatan Gaza. Koridor Morak juga dianggap penting sebagai jalur logistik militer, memungkinkan mobilitas pasukan dan kendaraan tempur Israel dari timur ke barat Gaza. Dengan adanya koridor Morak sebagai zona kendali militer, pasukan Israel dapat lebih mudah melakukan operasi di wilayah utara Gaza. Tanpa khawatir mengenai keberadaan warga sipil yang besar di area konflik. Merespons pernyataan tersebut, pihak Hamas pun dengan tegas menolak syarat yang dibawa Israel ke meja negosiasi itu. Mereka mau Israel menarik semua pasukannya sebagai bagian dari gencatan senjata permanen. Menteri Pertahanan Israel Katz, mengeluarkan peringatan keras yang ditujukan kepada Iran bahwa negaranya siap meluncurkan serangan balasan yang jauh lebih besar jika merasa terancam oleh Iran atau sekutunya. Israel belum secara resmi mengumumkan jenis serangan spesifik yang akan dilakukan ke Iran jika merasa terancam. Namun berdasarkan pernyataan Israel Katz, serangan ulang terhadap Iran akan dilakukan dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya jika Tel Aviv merasa terancam. Pernyataan itu muncul tak lama setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata yang diumumkan pada 23 Juni 2025 bulan lalu. Gencatan senjata tersebut mengakhiri perang udara selama 12 hari antara Israel dan Iran, yang sempat memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik regional di Timur Tengah. Selama konflik tersebut, Israel menargetkan sejumlah situs nuklir di Iran, mengklaim bahwa fasilitas tersebut terkait dengan pengembangan senjata nuklir, klaim yang dibantah oleh Teheran.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menegaskan bahwa Iran perlu memanfaatkan pengaruhnya untuk menekan kelompok militan Houthi di Yaman. Ia meminta hal tersebut untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dan Menteri Luar Negeri Austria Beate Meindl-Reisinger di Vienna pada Kamis 10 Juli 2025. Wadephul menyatakan bahwa Jerman mengecam keras aksi serangan tersebut dan menekankan pentingnya mencapai kesepahaman dengan Iran. Ia ingin kesepahaman itu tidak hanya mengenai potensi pengembangan senjata nuklir, tetapi juga terkait perilaku Iran di kawasan regional. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengungkapkan keseriusan negaranya dalam mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata di Gaza. Ia menyebutkan negosiasi sudah berjalan 5 hari di Doha dan optimis upaya tersebut berhasil. Sa'ar juga menyerukan agar Eropa meninjau ulang strategi menghadapi ancaman dari kelompok Houthi yang menurutnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Austria Beate Meindl-Reisinger menyampaikan keprihatinannya atas rencana Israel yang ingin menduduki dan mengusir penduduk Palestina dari wilayah Gaza. Austria menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi wilayah Palestina dan menekankan bahwa Israel harus mematuhi hukum internasional dalam perang melawan terorisme. Arab Saudi dan Iran mengadakan pertemuan tingkat tinggi di tengah meredanya konflik antara Iran dan Israel. Pertemuan ini melibatkan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau biasa disebut MBS, dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Sekitar 2 pekan setelah gencatan senjata antara Teheran dan Tel Aviv diberlakukan. Dalam pembicaraan tersebut, MBS menekankan pentingnya stabilitas kawasan dan menyampaikan dukungan Riyadh terhadap dialog sebagai solusi penyelesaian perselisihan regional. Pertemuan berlangsung setelah serangan udara Israel pada 13 Juni menewaskan lebih dari 1.000 orang di Iran, termasuk komandan militer dan ilmuwan nuklir. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menewaskan sedikitnya 28 warga Israel. Amerika Serikat kemudian turut melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni, sebelum akhirnya gencatan senjata diberlakukan 2 hari kemudian. Menteri Araghchi menyampaikan apresiasi atas kecaman Arab Saudi terhadap serangan Israel, yang disebut Riyadh sebagai agresi dan pelanggaran hukum internasional. Iran menyambut sikap Arab Saudi yang mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan Amerika Serikat. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai,
pembicaraan antara Araghchi dan MBS berlangsung positif. Dan turut dihadiri Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan, serta Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman. Hubungan Iran dan Arab Saudi sebelumnya memburuk sejak 2016, namun dipulihkan pada 2023 melalui mediasi Cina. Kedua negara kerap berseberangan dalam konflik regional, termasuk di Suriah dan Yaman. Pertemuan kali ini dinilai sebagai bagian dari pendekatan diplomasi baru yang ditempuh MBS, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meredakan ketegangan melalui jalur diplomatik. Kelompok Houthi di Yaman menargetkan Bandara Ben Gurion di Israel dengan rudal balistik. Serangan ini bagian dari dukungan mereka terhadap warga Palestina yang terus dibombardir. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut. Namun, upaya Houthi menandai peningkatan serangan lintas wilayah dari Laut Merah ke daratan Israel. Pekan ini, Houthi juga menenggelamkan 2 kapal, termasuk Eternity Sea berbendera Liberia yang dioperasikan Yunani. Serangan itu menewaskan 4 pelaut. Dari 25 orang di atas kapal, 10 berhasil diselamatkan, sementara 11 lainnya masih hilang. 6 awak diduga kini ditahan oleh Houthi. Houthi menyebut mereka menyelamatkan dan merawat para awak, tapi versi ini dibantah Kedutaan Amerika Serikat di Yaman yang menuding mereka menculik awak setelah menenggelamkan kapal. Serangan terhadap Eternity Sea terjadi sehari setelah kapal Magic Seas juga diserang dan tenggelam. Kampanye maritim Houthi ini telah menyasar lebih dari 100 kapal sejak 2023. Houthi menyatakan semua kapal yang terhubung dengan Israel adalah target sah. Mereka bersumpah akan terus mengganggu pelayaran sampai serangan ke Gaza dihentikan dan blokade dicabut. Sebagai balasan, militer Israel menggempur sejumlah pelabuhan di Yaman. Serangan menyasar Hodeidah, Ras Isa, dan As-Salif dan pembangkit listrik di Ras Kantib. Israel juga menyerang kapal Galaxy Leader yang disita Houthi pada 2023. Kapal itu baru dilepas setelah 430 hari penyanderaan. Pemimpin kelompok Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menyatakan dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Kamis 10 Juli bahwa tidak ada perusahaan pelayaran yang diizinkan mengangkut barang ke ataupun dari Israel. Ia juga menegaskan bahwa serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah tidak pernah berhenti, dan menuduh beberapa perusahaan pelayaran telah melanggar seruan mereka untuk menghentikan seluruh perdagangan dengan Israel.
Al-Houthi mengklaim bahwa beberapa perusahaan masih mengirim barang ke pelabuhan Eilat dengan mengabaikan larangan yang telah diumumkan. Namun, dalam pidatonya itu, ia tidak menyebutkan soal awak kapal yang ditangkap hidup-hidup oleh kelompok mereka. Pada Kamis, tim penyelamat menemukan 4 jenazah awak kapal yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah kapal Eternity Sea milik Yunani dan berbendera Liberia ditenggelamkan oleh pemberontak Houthi di Laut Merah. Pihak Amerika Serikat menduga bahwa beberapa awak lainnya telah diculik oleh kelompok tersebut. Houthi merilis rekaman dramatis saat kapal Eternity Sea diserang dan tenggelam, menunjukkan mereka menembaki kapal. Serta menggunakan drone bermuatan bom selama berjam-jam yang menewaskan 3 awak kapal. Serangan terhadap Eternity Sea dan sebelumnya terhadap kapal pengangkut Magic Seas pada Minggu 6 Juli menandai peningkatan kekerasan oleh Houthi setelah beberapa bulan mereka menahan diri dari menyerang. Kelompok tersebut mengaitkan kampanye serangan ini dengan dukungan mereka terhadap Palestina dalam perang Israel-Hamas di Gaza. Sementara itu, kemungkinan gencatan senjata baru dalam perang Israel-Hamas serta masa depan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran yang sedang terpuruk masih dalam ketidakpastian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk membicarakan gencatan senjata di jalur Gaza dengan syarat utama wilayah tersebut harus bebas dari militer. Perundingan tidak langsung antara delegasi Israel dan Hamas telah dimulai di Doha, Qatar. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan mengenai penghentian sementara konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengusulkan skema gencatan senjata selama 60 hari. Sebagai imbalan, Hamas diminta untuk membebaskan setengah dari 20 sandera yang dilaporkan masih hidup di wilayah Gaza. Netanyahu mengatakan pada tahap awal gencatan senjata ini akan memasuki tahap negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen. Netanyahu menekankan bahwa Israel hanya akan menyetujui kesepakatan damai jika Hamas benar-benar melucuti senjata dan tidak lagi memiliki struktur pemerintahan atau kekuatan militer yang dapat mengancam keamanan Israel. Sementara itu, Hamas pada Rabu 9 Juli mengumumkan kesediaan untuk membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Namun, mereka menolak perjanjian yang mengizinkan keberadaan militer Israel dalam skala besar di Gaza pasca gencatan senjata. Hamas juga menuntut jaminan nyata untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang serta akses bantuan kemanusiaan yang bebas hambatan guna merespons situasi darurat yang memburuk di wilayah tersebut. Serangan udara Israel di dekat sebuah klinik kesehatan di Deir al-Balah, Gaza, menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk 10 anak-anak dan 2 perempuan.
Insiden ini terjadi pada Kamis pagi waktu setempat, tepat saat warga sedang berkumpul di luar klinik untuk menunggu layanan kesehatan. Klinik tersebut merupakan fasilitas bantuan kemanusiaan yang menyediakan layanan kebidanan serta distribusi suplemen gizi bagi anak-anak. Serangan ini disebut oleh organisasi bantuan Project Hope sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Operasional klinik sementara dihentikan, sementara banyak anak yang datang untuk mendapatkan bantuan gizi justru menjadi korban dalam kejadian tragis ini. Militer Israel mengaku tengah menyelidiki serangan tersebut dengan klaim bahwa target mereka adalah militan yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Di wilayah lain di jalur Gaza, serangan udara tambahan di Khan Younis dan daerah pesisir Muwasi menyebabkan 21 orang tewas, termasuk seorang ibu dan 3 anaknya. Israel menyatakan telah menghancurkan lebih dari 130 situs yang mereka klaim sebagai infrastruktur Hamas. Termasuk terowongan bawah tanah, lokasi peluncuran rudal dan gudang senjata. Sementara itu, laporan militer Israel juga mencatat bahwa 18 tentaranya tewas dalam 3 minggu terakhir, salah satu periode paling mematikan sejak beberapa bulan terakhir. Present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Coming from you in particular, this is really thank you. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima surat spesial dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Surat itu berisi dukungan Netanyahu kepada Trump untuk mencalonkan dirinya dalam penghargaan Nobel Perdamaian. Netanyahu menyatakan Trump sangat layak mendapatkan penghargaan tersebut dan ia mendukung Trump untuk mendapat Nobel Perdamaian. Menanggapi Netanyahu, surat dan pujian itu dianggap sangat berarti oleh Trump. Surat itu diserahkan secara langsung saat makan malam di Gedung Putih, dan Trump mengapresiasi penghargaan tersebut. Penghargaan Nobel Perdamaian adalah satu dari 5 Nobel tahunan yang diberikan kepada individu atau lembaga yang berjasa memajukan perdamaian antar bangsa dan mengurangi kekuatan militer. Penghargaan ini diputuskan melalui proses tertutup yang melibatkan pejabat negara, akademisi, dan penerima Nobel sebelumnya. Di sisi lain, meski mendapat dukungan dari Netanyahu, Trump kini tengah menerima sorotan tajam dari berbagai pihak atas kebijakan dan tindakan yang dilakukannya.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengultimatum Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Hal itu dilakukan agar IAEA menghentikan standar ganda sebelum kerjasama nuklir bisa dilanjutkan. Peringatan itu disampaikan melalui pembicaraan telepon dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pada Kamis 10 Juli 2025. Minggu lalu, Pezeshkian menandatangani undang-undang yang menangguhkan kerjasama dengan IAEA. Ynet mencatat, Badan Pengawas Nuklir PBB itu kemudian menarik inspektur terakhirnya dari Iran ke markas IAEA di Wina. Kepala IAEA Rafael Grossi menyebut, pembicaraan dengan Iran tetap menjadi prioritas utama. Meski badan itu belum memiliki akses ke fasilitas nuklir sejak serangan terjadi. Hubungan Iran, IAEA memburuk tajam sejak pertengahan Juni 2025. Ketika Israel melancarkan serangan udara ke Iran yang menghantam fasilitas militer, nuklir, dan wilayah sipil. Serangan itu diikuti serangan udara Amerika Serikat menggunakan bom penghancur bunker. Iran membalas dengan rudal dan drone ke Israel dalam konflik singkat selama 12 hari. Sergey Brin, salah satu pendiri Google, menanggapi tuduhan PBB bahwa perusahaannya membantu genosida Israel di Gaza. Francesca Albanese, pelapor khusus PBB, menuding Google dan Alphabet menyediakan teknologi AI dan cloud untuk militer Israel. Dalam forum internal, Brin menyebut tuduhan itu menyinggung dan mengkritik PBB sebagai lembaga yang antisemit. Ia menekankan bahwa menyebut genosida dalam konteks Gaza sangat melukai banyak orang Yahudi yang punya sejarah panjang dengan tragedi itu. Brin juga mempertanyakan kredibilitas PBB dan menyebutnya bias dalam isu-isu terkait Israel. Sementara itu, Netanyahu menolak tuduhan genosida dan mengklaim Israel hanya membela diri dari ancaman Hamas. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 57 orang, mayoritas warga sipil, tewas sejak operasi militer dimulai.
Perusahaan itu sebelumnya menaikkan kontrak proyek Nimbus senilai 1,2 miliar US dollar dengan Israel dan mendapat sorotan atas perluasan dukungan teknologinya sejak Oktober 2023. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyerukan Uni Eropa untuk mengambil tindakan guna menghentikan kampanye militer Israel di Gaza. Dalam pidatonya di Parlemen Spanyol pada Rabu, 9 Juli 2025, Sánchez menyebut operasi militer Israel sebagai genosida terbesar yang disaksikan abad ini dan salah satu peristiwa tergelap di abad ke-21. Sánchez mengungkapkan bahwa dirinya secara resmi telah meminta Uni Eropa menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel karena dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar pendirian Uni Eropa. Perjanjian asosiasi Uni Eropa dan Israel yang berlaku sejak tahun 2000 menyatakan bahwa hubungan kedua pihak harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Israel sendiri membantah tuduhan genosida dan menegaskan bahwa kampanye militernya di Gaza bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas. Kelompok Palestina yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober 2023. Namun Sánchez menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak kemanusiaan dari operasi militer tersebut. Dirinya juga dikenal sebagai pendukung kuat pengakuan negara Palestina dan telah menyerukan tindakan internasional yang lebih tegas terhadap perang Israel di Gaza. Pada Mei lalu, ia meminta komunitas global mempertimbangkan untuk mengecualikan Israel dari ajang budaya internasional seperti kontes lagu Eurovision. Sementara pada Oktober, Sánchez mengimbau Uni Eropa dan komunitas internasional menghentikan penjualan senjata ke Israel yang telah lebih dulu diambil oleh Spanyol sejak 2023. Sebagai respon, Uni Eropa pada Kamis mengumumkan kesepakatan baru dengan Israel untuk menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Kepala Diplomasi Uni Eropa menyatakan kesepakatan itu mencakup peningkatan jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza, serta pembukaan titik perlintasan dan jalur distribusi bantuan tambahan.